1 Korintus pasal 14. Bahasa roh dan nubuat. Ayat 1, kejarlah kasih dan rindukanlah karunia-karunia roh, tetapi terlebih lagi supaya kamu bernubuat. Karena orang yang berkata-kata dalam bahasa lidah, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, karena tidak seorang pun mengerti, melainkan di dalam roh ia mengatakan rahasia-rahasia. Tetapi orang yang bernubuat itu, berkata-kata kepada manusia untuk meneguhkan, menasihati dan menghibur. Orang yang berkata-kata di dalam bahasa lidah, meneguhkan dirinya sendiri, tetapi orang yang bernubuat, meneguhkan jemaat. Dan saya suka kalau kamu semua berkata-kata dalam bahasa lidah, tetapi terlebih lagi supaya kamu bernubuat. Karena orang yang bernubuat itu, lebih besar daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa lidah, kecuali ia mengartikannya, sehingga jemaat boleh diteguhkan. Sekarang saudara-saudara, jika saya datang kepadamu berkata-kata dengan bahasa lidah, apakah saya menguntungkan kamu, kecuali saya berkata kepadamu dengan pembukaan atau dengan pengetahuan, atau dengan nubuatan atau dengan pengajaran. Bahkan benda-benda yang tidak bernyawa pun mengeluarkan bunyi, baik seruling atau kecapi. Bagaimana ini dapat dikenali apakah itu seruling atau kecapi, kecuali mereka mengeluarkan bunyi yang berbeda? Karena jikalau nafiri mengeluarkan bunyi yang tidak tentu, siapakah yang mempersiapkan dirinya untuk berperang? Demikian juga kamu, kecuali kamu mengucapkan perkataan yang mudah dimengerti dengan lidahmu, bagaimanakah hal-hal yang kamu katakan itu dapat dimengerti, karena kamu berkata-kata ke dalam udara? Begitulah, ada bermacam-macam bunyi di dalam dunia ini, dan tidak satu pun dari antaranya yang tidak bermakna. Sebab itu jikalau saya tidak mengenali arti bunyi-bunyi itu, saya akan menjadi seorang asing bagi orang yang berkata-kata itu, dan dia yang berkata-kata itu seperti orang asing bagi saya. Demikianlah juga kamu, karena sebagaimana kamu merindukan karunia-karunia rohani, carilah supaya kamu boleh berlimpah-limpah meneguhkan jemaat. Sebab itu biarlah orang yang berkata-kata dalam bahasa lidah itu berdoa supaya ia dapat mengartikannya. Karena jikalau saya berdoa di dalam bahasa lidah, maka roh saya berdoa, tetapi akal saya tidak berfaedah. Lalu sekarang bagaimana? Saya akan berdoa dengan roh dan saya juga akan berdoa dengan akal, saya akan menyanyi dengan roh dan saya akan juga menyanyi dengan akal. Sebab, jika kamu memuji Tuhan dengan roh, bagaimanakah orang yang menduduki tempat orang yang tidak mengerti dapat mengatakan amin, karena ia tidak mengerti apa yang kamu katakan? Karena sesungguhnya kamu mengucap syukur dengan baik-baik, tetapi orang lain tidak diteguhkan. Saya mengucap syukur kepada Allah saya, bahwa saya berkata-kata dalam bahasa lidah lebih dari kamu sekalian. Tetapi dalam jemaat, saya lebih suka mengatakan 5 perkataan dengan akal saya, supaya saya juga dapat mengajar orang lain, daripada 10.000 perkataan dalam bahasa lidah. Saudara-saudara, jangan menjadi kanak-kanak dalam pengertianmu, melainkan jadilah kanak-kanak dalam kejahatan, tetapi dalam pengertian jadilah dewasa. Dalam hukum Taurat ada tertulis, bahwa aku akan berkata-kata dengan bahasa dan bibir lain kepada kaum ini, dan meskipun demikian tiada juga mereka mau mendengar akan daku, kata Tuhan. Sebab itu bahasa lidah menjadi suatu tanda bukan bagi mereka yang percaya, melainkan bagi mereka yang tidak percaya, tetapi nubuat itu bukan bagi mereka yang tidak percaya, melainkan bagi mereka yang percaya. Sebab itu jikalau seluruh jemaat berhimpun bersama-sama pada suatu tempat, dan semua berkata-kata dalam bahasa lidah, kemudian masuklah orang yang tidak mengerti atau orang yang tidak percaya, tidakkah mereka itu akan mengatakan bahwa kamu gila? Tetapi jikalau semua bernubuat, lalu masuklah seorang yang tidak percaya atau orang yang tidak mengerti, maka ia akan diyakinkan dan diselidiki oleh sekaliannya. Demikianlah rahasia hatinya dinyatakan sehingga ia sujud menyembah Allah, dan mengakui bahwa sesungguhnya Allah ada di antara kamu. Ibadat dalam sidang jemaat. Ayat 26, lalu bagaimana halnya saudara-saudara, apabila kamu berhimpun bersama-sama,
masing-masing kamu ada yang dengan mazmur, dengan pengajaran, dengan bahasa lidah, dengan pembukaan, dengan penafsiran bahasa roh, biarlah semuanya ini dilakukan untuk meneguhkan. Jikalau seorang berkata di dalam bahasa lidah, biarlah 2 atau paling banyak 3 orang dan bergantian, dan biarlah seorang mengartikan. Tetapi jika tidak ada orang yang mengartikannya, biarlah ia tinggal diam di dalam jemaat, dan biarlah ia berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Biarlah 2 atau 3 nabi berbicara, dan biarlah yang lain menimbangnya. Jikalau kepada seorang lain yang duduk di situ dinyatakan suatu ilham, biar yang pertama berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, supaya semua boleh belajar dan semua boleh dikuatkan. Sebab roh nabi-nabi tunduk kepada nabi-nabi. Karena Allah bukanlah Allah dari kekacauan, tapi sejahtera, seperti semua sidang jemaat orang-orang suci. Wanita di dalam gereja. Ayat 34, biarlah para wanita berdiam diri dalam jemaat, karena mereka tidak diizinkan untuk berbicara, tapi harus tunduk seperti juga yang dikatakan Taurat. Dan kalau mereka ingin belajar sesuatu, biarlah mereka bertanya kepada suaminya di rumah, karena adalah suatu aib bagi seorang wanita untuk bicara dalam jemaat. Semua harus tertib dan menurut peraturannya. Ayat 36, daripada kamukah firman Allah sudah keluar, atau kepada kamu sajakah itu sudah datang? Jikalau seseorang mengira dirinya seorang nabi atau seorang yang rohani, biarlah ia mengakui bahwa apa yang saya tulis kepada kamu adalah perintah Allah. Tetapi jika seseorang tidak mengerti, biarlah ia tidak mengerti. Dengan demikian saudara-saudara, berusahalah untuk bernubuat, dan jangan melarang orang berbicara dalam bahasa lidah. Biarlah segala perkara dilaksanakan dengan tertib dan menurut peraturannya.